itu berarti juga gabung sama bagian humas, jadi tim kreatif, humas, dan publikasi. Nah, sedikit atau sekilas tentang Minggon Jatinan. Minggon Jatinan ini merupakan pasar tradisional, tapi juga pasar yang bebas sampah dan polusi. Kenapa bebas sampah dan polusi? Terutama sampah plastik ya. Karena di sini kita setengah hari bertransaksi di sini tanpa menggunakan bahan plastik, dan baik untuk membungkus makanan maupun untuk makan para pengunjung yang kesini. Jadi semua kita menggunakan bahan-bahan berupa kain, kayu, begitu. Nah, kenapa demikian? Karena salah satu yang kita bawa atau kita angkat dari pasar ini adalah kita peduli lingkungan. Nah, salah satu cara untuk peduli lingkungan hari ini adalah dengan cara meminimalisir penggunaan plastik. Karena seperti yang kita tahu hari ini sampah plastik kan jadi salah satu problem dunia ya, nggak cuma di Indonesia tapi udah jadi problem di dunia, yang itu juga berdampak besar terhadap satwa juga gitu. Maka di sini kita sambil mengedukasi masyarakat bahwa kita masih bisa menggunakan banyak tempat atau alternatif selain plastik begitu. Nah, dan di sini juga Minggon Jatinan ini memanfaatkan hutan kota. Jadi seperti yang kita tahu selama ini hutan kota kan kalau di kota-kota lain biasa untuk ya mungkin olahraga, sekadar untuk kumpul, bermain begitu. Nah, di sini juga dulunya hanya untuk olahraga ya, maka di sini ada beberapa alat ini kan untuk gym ya, dan biasanya untuk jogging aja. Nah, semenjak ada Minggon Jatinan, alhamdulillah hutan kota ini makin ramai karena ini jadi destinasi wisata nggak cuma untuk orang Batang tapi juga untuk Pekalongan dan sekitarnya gitu. Alhamdulillah, Minggon Jatinan bukan cuma sekedar pasar ya. Yang selama ini kita tahu orang datang cuma mau makan aja, makan tradisional, padahal enggak. Di sini kita juga mengenalkan berbagai macam kuliner Nusantara. Contoh ada gudeg gitu kan, ada pempek gitu. Dan ada menu-menu lain, ada menu nasi lengko khas Brebes gitu juga ada. Artinya masyarakat akan makin mengenal dan mencintai kuliner Nusantara, terutama untuk anak-anak muda. Ya, anak-anak muda zaman sekarang kan wah mungkin nggak tahu dan mungkin malah nggak doyan gitu. Maka di sini sarana untuk mereka buat memahami itu gitu. Kalau selain kuliner, di sini juga sebenarnya ada yang namanya kampung dolanan. Nah, di sini ini sebenarnya kampung dolanan. Di sana ada bakia, ada egrang, ada ini juga karet ya untuk lompat tali gitu. Biasanya banyak, cuman karena ini masih musim penghujan jadi banyak pengunjung yang nggak datang ke sini gitu. Tapi biasanya di sini ada kampung dolanan, ada beberapa stand atau lincak juga yang jualannya dolanan ya. Di sana ada pusat oleh-oleh khas Jatinan, ada dolanan di sana, ada juga segala macam perlengkapan rumah tangga yang terbuat dari kayu. Nah gitu. Jadi selain kuliner sama dolanan bocah, di sini kita juga sedang memberikan hiburan rakyat, salah satunya dengan musik ya, musik tradisional yang selalu tampil setiap minggu dengan menampilkan musik-musik Nusantara. Cuman hari ini nggak datang lagi karena alasannya sama hujan. Jadi orangnya harusnya datang nggak datang. Untuk berdagang di Minggon Jatinan, salah satu syarat utama adalah harus warga Batang gitu, harus KTP Batang. Selebihnya prosedur lainnya teknis aja sih. Contoh misal di sini kan pedagangnya saat ini udah lengkap ya, maksudnya sudah banyak. Nanti biasanya kami buka pendaftaran lagi kalau ada 1 atau 2 pedagang yang udah nggak jualan gitu. Nggak jualan mungkin karena merekanya tidak mampu untuk
apa ya, jualan terus setiap pekan gitu kan, ada yang nggak bisa ya karena mungkin problem keluarga atau yang sakit, ada beberapa yang mengundurkan diri. Nah, nanti baru kami buka kesempatan untuk publik biar bisa jualan di sini. Selebihnya nggak ada syarat khusus sih, paling gini, berarti para calon pedagang itu membawa sampel makanan yang belum ada di sini. Jadi memang kalau mau jualan di sini harus kreatif gitu, karena yang sudah ada berarti nggak boleh dijual, harus cari menu lagi, cari ide lagi gitu. Itu paling untuk jualannya. Jualan di sini sejak kapan kalau boleh tahu? Udah lebih setahun. Setahun. 1 tahun. Selain di sini Bu jualan di mana aja? Di rumah online. Oh, di rumah jualan juga. Tapi kalau di rumah susu kambing menu beda. Susu kambing, roti Mariam, ayam penyet, terima pesanan nasi kebuli juga. Gimana sih rumahnya? Deket sini. Gang dari Perapatan gang kedua, gang Jakarta. Dapat bonus es satu. Berarti di sini kira-kira pengurusnya gimana ya? Masih muda semua kok Mbak? Enggak, kalau sebenarnya gini kan yang punya adalah Pemkab, pemerintah Kabupaten Batang. Selain itu kerjasama antara TPPKK, Tim Penggerak PKK, itu berarti ketuanya Ibu Bupati, Ibu Bupati Batang. Kerjasama dengan Madrasah Bisnis. Nah, PKK sama Madrasah Bisnis ini kerjasama jadilah tim pelaksana Mingon Jatinan gitu. Nah, sebenarnya yang ngurus, yang ngelola ya pimpinan kami dosen YN. Dosennya ya? Pimpinan yang ini Siapa? Hasina. Siapa? Enggak kenal mungkin. Itu maksudnya pimpinannya ya dosen, ya orang-orang beberapa udah pada lulus. Selebihnya kayak saya dan teman-teman ya ini memang karena tim pelaksana lapangan jadi emang masuknya. Tadi beberapa udah pada sarjana. Selebihnya anak-anak SMA loh. Ada beberapa yang masih SMA, ada yang lulus SMP, lulus SMA. Karena di sini emang agenda mereka, tugas mereka benar-benar teknis banget. Mereka jagain ini, jaga penukaran kereweng di kasir. Dan itu kan anak SMA, SMP bisa. Terus mereka ngambilin kereweng ini di para pedagang. Nanti pedagang 1 jam, setengah jam kan masih udah penuh banget. Mereka ambilin, mereka hitung, mereka kembalikan ke kasir. Kan udah dicatat ya, kembalikan ke kasir untuk diputar lagi. Jadi dari pedagang diambil taruh kasir, tersebar semua kan ke para pengunjung, dari pedagang ambil lagi ke kasir gitu terus muter. Jadi urusan teknis kayak, nah ini makanya kenapa pasar bebas sampah ada petugas sendiri yang mengutus sampah, selalu mengutus sampah dibuang ke tempat sampah. Iya. Tadi kayak masnya tadi yang itu. Iya, nah itu bawa cepon gitu kan, ngambilin sampah. Bisa diceritain Mbak, jualannya udah dari kapan? Oh, ini udah 1,5 tahun, mulai dari April tahun kemarin. Udah di sini sejak Mingon Jatinan ada? Iya. Apa? Sejak pertama Mingon Jatinan udah di Berarti sini. udah setahun ya? Iya. Berarti biasanya kalau nggak di sini di mana Pak Saya jualan? biasanya jualan online. Online? Delivery order kalau nggak di sini. Gula asem itu delivery order. Akunnya? Ya, Akun lewat apa? lewatnya biasanya WA Auto. Sama Facebook. Oke. Teh apa? Teh apa lagi? Teh apa? Teh biasa, apa teh jadul, apa teh susu?
Oke. Udah wawancara tadi? Iya. Wawancara apa aja? Mie kopio. Mie kopio. Terus? Hangat. Udah hangat. Apa lagi? Udah itu. Apa ya? Yang minuman non es kalian atau bukan? Iya. Kalian, tapi nggak dapat. Tadi sama sekali nggak dapat. Hijau rasa kira. Nggak ada jualan. Itu Asia lagi mama apa Zel? Apa coba namanya? Pindang total. Mana ada pindangnya nggak? Mana pindangnya? Lah itu bukan pindang Zel. Nggak ada pindangnya kok namanya pindang total? Nggak tahu. Lah nggak nanya sama penjualnya? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Yohat makan apa Yohat? Oh bubur sumsum. Bubur sumsum dibuatnya dari apa Yohat? Nggak tahu nggak? Oh, nggak tanya. Oh nggak tanya. Udah. Ya ini anak-anak kelas 7 sama 8 lagi pada studi banding. Kelas 7 ini kelas 8. Anak-anak OSIS lagi pada studi banding. Mereka mau jualan juga di sekolah. Jadi di sini tanya-tanya sama cari referensi menu. Kalau mau tanya silahkan loh. Dari sekolah mana? Mulai tahu nggak? SMP IT. Oh iya. Tahu ya, yang Setono jalan masuk tol. Tol masuk. Udah? Sudah. Kasih saus, Mbak? Kasih. Manis atau pedas? Campur. Campur. Kayak daun. Ibunya jualan di sini sejak kapan? Sudah pertama kali jadinan digelar. 23 April 2018. Oh, berarti Hampir 2 tahun ini.